Baik, kita lanjutkan ke video yang kedua. Video yang pertama sudah saya jelaskan bagaimana klasifikasi ASTO, bagaimana klasifikasi USCS. Ya, ada sedikit perbedaan di bagian perbatasan antara sand dengan gravel, di mana pada ASTO 2 mili itu sudah di atas 2 mili sudah gravel, sedangkan USCS di atas 4 mili baru termasuk gravel. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya. Di sini saya akan memperkenalkan dulu bagaimana klasifikasi tanah sistem Unified, ya USCS. Unified Soil Classification System. Tanah, ya. Jadi tanah itu pertama-tama kita klasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu tanah berbutir kasar, tanah berbutir halus. Apa itu tanah berbutir kasar? Tanah berbutir kasar bila mana lebih dari 50% butiran tertahan pada ayakan nomor 200. Nah, ayakan nomor 200 ini lubang bukaannya itu adalah 0,075 mm. Jadi apabila lebih banyak tertahan pada ayakan ini, berarti tanah itu adalah berbutir kasar. Demikian juga untuk tanah berbutir halus, ya, tanah berbutir halus. Apa yang disebut tanah berbutir halus? Apabila lebih dari 50% butiran tanah itu lolos pada ayakan 200. Jadi batas dari tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus itu adalah ayakan nomor 200. Kalau lebih dari 50% dia tertahan di ayakan ini, berarti tanah itu berbutir kasar. Tetapi apabila lebih dari 50% dia lolos pada ayakan ini, tanah itu berbutir halus. Sekarang kita tinjau tanah yang berbutir kasar. Tanah berbutir kasar terdiri dari dua kelompok, yaitu kerikil dan pasir. Apa yang disebut dengan kerikil? Kerikil apabila 50% atau lebih dari praksi kasar, artinya praksi kasar, praksi yang lolos di ayakan tertahan di ayakan nomor 200 ini, apabila lebih 50% bagiannya itu adalah tertahan pada ayakan nomor 4, berarti dia itu adalah kerikil. Apabila dia itu pada ayakan nomor 4 lebih banyak lolosnya daripada tertahannya, berarti dia itu adalah pasir. Ya. Nah, kerikil, ada kerikil bersih istilahnya, ya ada kerikil dengan butiran halus. Jadi tanah itu bercampur, walaupun dia kita klasifikasikan sebagai kerikil, tapi ada kerikil yang bercampur dengan butir halus. Jadi ada dua istilahnya, kerikil yang bersih dan kerikil yang dengan campuran butir halus. Apa itu kerikil bersih? Apabila di bawah 5% itu kandungan butir halusnya ada di bawah 5%. Ya, artinya ada butiran halus tetapi di bawah 5%. Butiran halus itu apa? Ini adalah butiran yang lolos di ayakan nomor 200. Kalau kerikil dengan butiran kasar itu adalah di atas 12% ada butiran halus. Jadi jumlah butiran halusnya lebih dari 12%. Nah, kerikil yang kita klasifikasikan sebagai kerikil bersih tadi dinotasikan sebagai G, W, dan GP. GW itu apa? Adalah G itu adalah gravel, kerikil, W itu adalah well. GP, G itu adalah gravel, kerikil, P itu adalah poor. Berarti kerikil dengan gradasi jelek, kalau GW kerikil dengan gradasi bagus. Bagaimana gradasi jelek dan gradasi bagus? Ini persyaratannya. Nanti akan kita lihat selanjutnya. Sedangkan kerikil dengan butiran halus, jadi ada kandungan butir halus di atas 12%, itu klasifikasinya GM, G gravel berarti kerikil, M itu adalah lanau. Sedangkan GC, G itu adalah gravel, kerikil, C itu adalah clay. Berarti kerikil yang mengandung clay, sedangkan ini kerikil yang mengandung
lanau. Bagaimana persyaratannya atau klasifikasinya nanti akan kita lihat di sini ya, di batas-batas Attenborough-nya. Pada saat bagian Attenborough limit kita akan bahas ini. Demikian juga pasir sama dengan kerikil, ada dua kategori juga, pasir bersih dan pasir dengan butiran halus. Klasifikasinya sama, pasir bersih apabila di bawah 5%, kandungan butir halusnya. Kalau pasir dengan butir halus apabila 12% atau lebih kandungan butir halusnya. Nah, pasir ini kita klasifikasikan sebagai SW. S itu adalah sand, W itu adalah well, pasir dengan gradasi baik. SP pasir dengan gradasi buruk, O. Jadi SW adalah sand gradasi well, SP sand gradasi poor. Ya, jadi bagaimana kriterianya akan kita bahas nanti. Kalau pasir dengan butir halus di atas 12% kandungan butir halusnya, klasifikasinya adalah S, M, dan SC. SM artinya pasir yang mengandung lanau, SC pasir yang mengandung clay. Nah, dari bagaimana klasifikasinya akan kita lihat nanti. Kita beranjak ke tanah berbutir halus. Tanah berbutir halus ada dua bagian, yaitu lanau atau lempung. Bagaimana atau lanau dan lempung ini, yang mana lempung, yang mana lanau, nanti akan kita lihat di Attenborough limit. Notasinya seperti apa? ML, M itu adalah lanau, L itu adalah low. Low itu adalah plastisitasnya rendah. CL, C itu adalah clay, L itu adalah low. Jadi clay dengan plastisitas rendah. Ya, ini juga demikian OL, tapi O itu adalah organik. Demikian juga untuk batas cair yang tinggi. Ini maksudnya tadi batas cair tinggi, plastisitas itu batas cairnya tinggi. MH, M itu adalah lanau dengan batas cair tinggi, CH clay dengan batas cair tinggi, OH itu adalah organik. Tanah-tanah dengan kandungan organik yang sangat tinggi itu adalah kita klasifikasikan sebagai PT, pit ya. Jadi gambut seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari tanah ini, dua ini, kita tidak mempelajari tanah gambut, tidak akan kita pelajari tanah organik, yaitu, tetapi kita hanya akan batasi perkuliahan kita di tanah anorganik. Nanti kalau adik-adik mahasiswa mau memperdalam bagaimana tanah organik, bagaimana tanah pit, itu bisa dicari di literatur. Nah, ini adalah bagian video yang kedua kita di sistem klasifikasi tanah. Akan kita lanjutkan nanti ke video berikutnya. Terima kasih.